Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Welcome back viewers, back again with us, Alia dan Bastian di Daily Lifestyle. Ya, seperti biasa nih kita bakal kasih kalian informasi menarik seputar gaya hidup dan juga fashion. Anyway, kita masih di luar, Alia. I love it. Aku suka banget kalau misalnya syuting di luar tuh ya. Apa ya, a breath of a fresh air gitu. Such a fresh air, apalagi fresh inspiration buat viewers juga. Tenang aja, besok-besok kita akan ke studio lagi kalau viewers kangen sama setting studio yang ungu-ungu itu. Tapi kali ini kita akan kasih variasi ya, biar inspirasinya juga semakin membludak. Tapi mau di studio ataupun di luar, pastinya informasi yang kita kasih sangat menarik. Anyway, ngomongin menarik, item fashion yang paling menarik untuk dibahas tahun ini kayaknya aku tahu deh, Alia. Apa tuh? Tas, setuju gak kamu? Tas, wah setuju sih, setuju. Tas itu kayak lagi ada banyak variasi tas banget ya sekarang. Benar. Di mana-mana ya. Apalagi emang barang yang kita bawa sekarang harusnya semakin banyak ya. Dengan pandemi ini kita harus bawa masker, Betul. segala macam kita bawa. Jadi tasnya juga harus kece nih. Tahun 2022 tas baru. Ada apa ya kira-kira di 2022 ini? Aku akan tebak nih, kayaknya bakal banyak tas dengan nuansa local pride, ya nggak sih? Karena kan kita kan banyak banget kebudayaan kita yang bisa dieksplor dan juga banyak manik-manik lucu, manik-manik tradisional yang bisa jadi aksesoris tas, ya nggak sih guys? Anyway viewers, ya udah biar nggak penasaran, coba kita langsung lihat aja informasi lengkapnya ya. Ini dia. Nama Putri Permana tentu bukan hal asing di dunia bag designer tanah air yang mengusung local pride dengan mengangkat wastra serta pernik kebudayaan khas Indonesia tentu saja melalui tangan dinginnya menjadikan kain Nusantara begitu cantik di mata dunia. Hai viewers, aku Putri Permana dari brand Latifah Bags. Saya salah satu desainer tas Indonesia. Nah, di sini aku mau nunjukin beberapa karyanya aku ya. Ini tas yang terbuat dari tenun. Ada dua tempat yang aku angkat di sini, yaitu Sumba dan Tenun Jepara. Di sini salah satunya karya untuk menggunakan kain tenun Sumba. Yang ini adalah Jepara. Nah, di sini dari Tenun Jepara aku memakai batu-batuan dari Kalimantan serta kristal-kristal. Di sini aku mengangkat kain Jepara tapi dipadu dengan kristalnya untuk menambah keindahan si tas ini. Jadi etniknya dapat, elegan dan mewahnya juga dapat. Viewers, tidak hanya tas cantik dengan sentuhan wastra Nusantara saja yang dibuat oleh Putri, nyatanya sentuhan manik-manik serta bebatuan pun dibuat secantik mungkin hingga menjadi tas dengan nilai seni yang cukup tinggi. Nah viewers, selain tadi kita pakai kain wastra, aku juga desain dengan menggunakan lace juga. Nah di sini aku menggunakan lace, perpaduan lace dan kristal-kristal. Nah seperti ini kurang lebih. Nah ini untuk desain aku yang sedikit rumit ya kalau aku bilang. Karena paduan lace dan kristal serta payet yang dijahit satu-satu untuk mengikuti pola si brokat ini. Dan ini pengerjaannya lama banget, kurang lebih sekitar 5 harian. Nah ini untuk yang desain terbaru aku menggunakan bulu serta lace. Jadi selain wastra kita juga ada brokat-brokat seperti ini tuh. Nah untuk manik-maniknya kita menggunakan mutiara, terus ada Swarovski, ada payet juga. Semua yang kita pakai adalah kualitas yang terbaik tuh. Kurang lebih seperti itu viewers. Kecintaannya terhadap tanah air tentu menjadikan ide besarnya dalam membuat karya cantik ini. Tidak hanya itu saja, berkiblat pada Victorian style, Putri pun begitu apik memadupadankan kain khas Nusantara dengan bebatuan serta manik-manik yang semakin menjadikan tas-tas hasil karyanya ini diakui hingga ke mancanegara.
ide awalnya itu ya balik lagi karena kecintaan saya terhadap Indonesia, dan Indonesia tuh kaya banget, mulai dari kainnya, alamnya, budayanya. Jadi saya ingin dunia lebih bisa mengenal Indonesia, ya mungkin dengan cara saya berkarya di bidang tas bisa ikut memperkenalkan kayak apa sih Indonesia, seperti itu kurang lebih. Untuk kiblat kita kebanyakan ngambil dari Victoria, jadi kayak Eropa klasik ya, yang dipadukan dengan kain-kain Indonesia, jadi supaya bisa menghasilkan karya-karya yang unik dan berbeda daripada yang lain gitu. Nah viewers, itu tadi koleksi tas-tas cantik dengan sentuhan Indonesia. Nah bagi viewers yang memiliki tas seperti ini, tentu saja ada sedikit tips nih dari sang desainer. Nah viewers, aku mau kasih tips nih untuk supaya tas-tasnya tidak cepat rusak. Cukup diangin-anginkan saja, dan untuk yang mote-mote seperti ini, kita pakai box saja, cukup ditutup dan disimpan di dalam box, itu aman. Jadi tidak ada masalah untuk perawatan yang ekstra, itu tidak perlu gitu viewers. Nah viewers, itu salah satu tips saya dalam merawat tas pesta ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya viewers. Keberadaan desainer wastra seperti ini tentunya dengan karya-karyanya tersebut tentu saja diharapkan mampu menjadi inspirasi untuk generasi muda lainnya untuk mencintai dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia di mata dunia. Wow, keren-keren banget. Ini temanya local pride ya, Lea ya. Banyak banget tas-tas keren nih. Ini kayak spot-spot liburan aja. Sekarang kan kita banyak explore dari lokal kan. Begitupun tas-tas nih, ngapain beli dari yang jauh-jauh. Kalau misalnya lokal punya udah keren banget. Betul, harapan kami semua juga agar semoga lebih banyak desainer lokal yang lebih eksplor juga ya, dan mix and match ya antara tren-tren modern dan juga dengan budaya lokal gitu. Dan kemudian ini tuh kalau lagi ngomongin topik ini ya, pasti nyambung dengan salah satu selebriti yang wah udah keren banget nih, karena dia memang udah terkenal untuk local pride-nya. Bener, memiliki sebuah brand dengan membawa nama Indonesia loh. Damn, I love Indonesia. Yes. Ini Daniel Mananta sepertinya nggak berhenti being creative gitu. Banyak banget bisnis-bisnis yang dia kembangkan, tentunya mengangkat tema local pride. Local pride. Kali ini dia bangun hotel, Al ya. Hotel. Nah, keren banget kan? Sekarang Daniel Mananta sudah mengekspansi bisnisnya ke bidang properti. Dan tadi kata kuncinya udah disebut juga sama Bastian, yaitu creative. Konsepnya adalah Creative Art Hotel. Nah, seperti apa sih detail Creative Art Hotel ini? Yuk kita simak detailnya seperti ini. Viewers masih mengusung tema local pride. Siapa sih yang tidak mengetahui akan jiwa nasionalisme yang begitu kuat dari sosok presenter kondang, Daniel Mananta. Ya, sukses menjalankan bisnis clothing bermerek Damn I Love Indonesia yang dikenal hingga ke mancanegara. Nyatanya di penghujung tahun 2021 lalu, Daniel kembali melebarkan sayapnya ke dunia perbisnisan di bidang properti. Kali ini Daniel mencoba keberuntungannya dengan membuka bisnis hotel yang menghadirkan Creative Art Hotel atau Cartel Hotel yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Itu salah satu kenekatan juga ya untuk bikin bisnis hotel di tengah pandemi ini, di mana kita di Bandung itu buka yang namanya Creative Rest Hotel atau kita singkatnya Cartel by Damn I Love Indonesia. Dan gue bersyukur banget sih karena ini benar-benar kayak gue ngerasa ini sebuah gift ya, sebuah hadiah banget dari Tuhan buat gue. Di masa pandemi ini kita berhasil membuat sebuah bisnis, dan bukan cuman Cartel aja, tapi kita juga mempunyai 4 restoran. Bukanya tahun ini juga semuanya dari bulan Februari kita buka restoran pertama sampai bulan November restoran keempat kita di Medan gitu. Namanya Padamu Negeri by Damn I Love Indonesia.
Hotel miliknya ini memang cukup berbeda dari hotel lainnya dengan mengusung tema Indonesia. Daniel pun bekerja sama dengan para kreator lokal Indonesia. Tentu saja sentuhan kreatif para kreator tersebut semakin memberikan nuansa kental akan kebudayaan dan keberagaman Indonesia. Gue pengen apapun yang gue lakuin, apakah gue seorang komunikator, apakah gue seorang clothing line designer misalnya seperti itu, atau pemilik clothing line, entrepreneur, movie producer, atau aktor sekalipun, apapun yang gue lakuin itu membuat orang-orang bisa terinspirasi untuk mencintai Indonesia. Kayak gitu sih. Jadi of course apa yang gue lakuin even with the restoran, bisnis hotel, semuanya mengangkat budaya Indonesia gitu supaya gue pengen banget mungkin generasi gue berikutnya yaitu anak-anak gue, mereka lah yang akan menuai bahwa ketika Indonesia ada di atas menjadi pemimpin dunia gitu, dan anak gue yang akan ngerasain kayak gitu sih. Tidak hanya itu saja, hotel yang mengusung konsep kreatif itu juga dilengkapi restoran yang menghadirkan berbagai menu khas Nusantara. Sesuai konsep yang diusungnya, restoran bernama Padamu Negeri memberikan sensasi dan pengalaman berbeda dengan sajian menu istimewanya khas Nusantara. Menjalankan bisnis kartelnya tersebut, Daniel juga didukung oleh sejumlah partner bisnis lainnya. Salah satunya aktor tampan Chico Jericho yang juga ikut terlibat dalam bisnisnya tersebut. Dengan bisnis yang dimilikinya, Daniel pun berharap agar semakin banyak anak bangsa yang juga mengedepankan nasionalisme dan bisa terus memperkenalkan Indonesia di kancah internasional. Terlebih semakin gencar dan majunya media sosial saat ini. Harapan gue sekarang ini di zaman sosial media dan di zaman kreativitas itu benar-benar diakuin bukan cuma di Indonesia aja tapi di dunia. Gue yakin banget kita bisa mengangkat fashion Indonesia dan kreativitas Indonesia ke kancah internasional.